Wah, apa ini, Be? Be, Be. Halo teman-teman, balik lagi ke RB Reptile Channel. Nah, kali ini gue mau herping di depan rumah, jadi tetap stay at home ya, diam di rumah. Gue mau nyari makanan buat Manda, sama mungkin nanti ada beberapa reptil lagi yang kita temuin, kita review aja ya. Mudah-mudahan kita dapat banyak. Ini nggak jauh dari rumah gue, jadi gue tetap nggak keluar dari kampung ya untuk herping dan tetap menyajikan tayangan konten menarik buat teman-teman. Maaf ya, udah lama nggak upload ya karena corona ini, jadi bingung juga kemarin sempat mau ngangkat apa. Jadi ikuti terus petualangan RB Reptile, kita jalan. Teman-teman, kita nemuin satu spesies ikan predator. Sini. Ya, kabur. Tadi ada canas striata. Teman-teman, kita ngeliat satu spesies. Ya Allah, dia lompat. Dan melarikan diri ternyata. Ada lagi nggak ya? Ada tuh bang. Ada kumbang pembom tuh. Depan noh. Ada noh. Bang, mana dia? Nah. Iya. Udah gitu. Ya. Oh, hilang. Ini banyak ini bang. Kabur lagi. Ini dua nih bang. Lagi. Itu bawahnya bang. Nah. Sini. Yang itu. Oh, udara kan tuh. Nah, teman-teman, kita dapat dua spesies ya. Ini VJ varia cankifora atau katak sawah. Nah, ya, ini buat makan Manda. Saya dapat 2 ekor sekaligus. VJ varia cankifora. Dia biasanya banyak varian. Ini ada yang garis putih, oranye, agak oranye, garis putih. Ada juga yang garis agak hijau ya teman-teman. Nah, ini VJ varia cankifora. Ini bagus banget buat konsumsi peliharaan kita, reptil terutama ya. Dan sebenarnya ini juga kadang-kadang banyak banget yang dikonsumsi. Ini buat suika juga bisa pakai ini, cuman yang ukurannya agak besar. Kalau ini terlalu kecil buat manusia, karena kan yang dipakai cuman paha. Ya, jadi kecil banget ini pahanya. Kita kantongin dulu. Kantong tuh. Manda makan. Karena kalau beli kadang-kadang di pasar hewan ya, itu mereka kena pestisida teman-teman. Jadi gue nggak mau, mendingan gue nyari sendiri karena di rumah masih ada sawah. Kita lanjut. Banyak kumbang pembom loh. Ini teman-teman, ini kumbang pembom ya. Teman-teman kalau bisa lihat mana ya? Ini banyak nih ini. Nih teman-teman. Ini kumbang pembom. Nah, kalau kita tekan dia ngeluarin cairan panas, suhunya 100 derajat Celcius. Nih. Ya. Tuh, dia nembak. Lihat, teman-teman, tuh. Dia nembak ngeluarin. Tuh. Dia ngeluarin cairan panas, panasnya 100 derajat Celcius, dan kalau kena jari teman-teman itu berasa kebakar. Ya, kumbang pembom. Itu desain Allah yang luar biasa teman-teman. Nah, itu kumbangnya. Tapi saya nggak berani pakai tangan kosong ya, karena tuh banyak banget. Jadi cairan dia yang keluar dari kloakanya itu ada reaksi kimia yang luar biasa. Namanya saya lupa, tabungnya itu. Nah, jadi dia bisa mencampurkan kimia, dan desain tubuhnya memang kebal dari suhu panas teman-teman. Jadi hanya si pengganggu yang
bakalan kena suhu panasnya yang sampai 100 derajat Celcius itu ke tangan si pengganggu ataupun pengganggu lain seperti hewan lainnya. Itu panasnya luar biasa. Nanti kalau ketemu kita coba close up hewannya. Tuh, ngebul. Kelihatan nggak ngebul ya, Bleh? Kurang. Di close up lagi, Bleh. Kalau kita deketin lagi kumbangnya. Nih. Sini. Tuh, ngebul. Tuh, nih. Tuh, dia nembak. Aduh. Taruh. Ada lagi nggak kumbang pembom ini? Sini. Sini. Tuh, ngebul. Aduh. Wih, cairan kimia yang panas tuh. Close up, buru. Ini dia nembak nih, ngebom. Tuh. Di zoom lah. Itu pencet 2 kali, 1 kalinya. Nah, mana dia? Kumbangnya. Nah, ini kita nemu milipede nih. Jadi, ini sawah depan rumah, teman-teman, dan memang masih banyak aneka flora dan faunanya ya. Nah, ini ada luwe kalau orang bilang. Close up, Bleh. Ya, luwe ataupun kaki seribu, milipede. Ya, ini banyak ditemukan di sini. Dan sekarang sudah mulai banyak juga hobi dari milipede ini ya. Karena mungkin makannya gampang. Dan dia juga binatang yang nggak rewel. Ya. Teman-teman sini kita nemuin dari keluarga serangga. Sini terus muter. Sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini apa namanya? Musuhnya Bugs Life, Cooper. Head Cooper. Apa sih bahasa Inggrisnya belalang? Nah, ini dia teman-teman. Ya, ada 1 ekor di sini. Green Stopper deh, nggak salah. Kok Green Stopper bukan? Nah, ini senjatanya teman-teman. Bahasa Inggris. Bisa lihat. Senjatanya ini adalah duri-duri di kaki bagian belakang. Jadi ketika dipegang sini dia nendang-nendang. Ya, nyentil kalau gue bilang nyentil. Nah, itu sentilannya tuh. Ini cuma kakinya tinggal 1 ya. Nah, dia nyentil berusaha melepaskan diri. Biasanya dihajar di bagian tangan kita sebelah sini biar kita dilepaskan ya teman-teman. Nah, ini juga hama, tapi tidak akan overpopulasi ataupun overpopulasi dan tidak akan menjadi hama ketika burung-burung pemakan si serangga ini tetap ada ya teman-teman. Karena kan kadang-kadang orang terlalu banyak mengeksploitasi burung sehingga overpopulasi untuk rantai makanan di bawahnya, seperti contohnya adalah belalang ini. Ya, ini yang bisa menjadi hama di perkebunan ataupun pertanian teman-teman. Ya, mudah-mudahan di sini rantai makanannya masih sempurna. Jadi ada burung yang memang di atas dia untuk segera menahan populasinya. Kita kembalikan. Wow. Jadi ketika kecil dia belum tumbuh sayap teman-teman, tapi ketika besar dia akan tumbuh sayap dan bisa terbang atau bergeraknya lebih jauh ya. Berbeda dengan ketika dia masih kecil, dia akan stay dan cuma hanya memakan daun di lokasi yang tidak jauh dari tempat dia menetas. Kita jalan lagi. Teman-teman, kita masih melanjutkan perjalanan. Dan gue berada persis di galengan sawah. Jadi sebelah kanan gue ini adalah selokan atau kali. Ya, galengan apa ya namanya ya? Aliran air lah ya. Gue nggak ngerti nama bahasa Indonesia benar. Kalau di sini di daerah gue bilangnya galengan. Ya. Nah, jadi di sini kita berusaha mencari herpetofauna, fauna, terutama adalah amfibi karena gue butuh makan buat Manda. Ya. Kita lanjutkan perjalanan dan teman-teman jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe. Yuk. Teman-teman, gue ngeliat kodok di depan, ternyata ada juga di belakang. Nah, ini bukan Dutraprinus melanocticus sepertinya, tapi kadang-kadang suka membingungkan. Dari genus, jadi family Bufonidae itu ada banyak banget teman-teman. Ada Dutraprinus melanocticus, ada Bufoasper. Nah, ini juga gue nggak tahu. Kemungkinan kalau Dutraprinus ya nggak apa-apa, tapi ada juga spesies lain yang bukan Dutraprinus, saya lupa namanya. Ya, mungkin anak-anak amfibi bisa komen di bawah ini spesies apa. Ya, teman-teman kita tangkap aja. Ya, nih spesiesnya. Ya, ini kita bawa juga karena Manda suka banget sama kodok buduk. Kalau di sini nama lokalnya adalah kodok buduk. Nah, emang dia, nah ini kodok ya teman-teman. Dia ada bintil-bintilnya. Ya, berbintil-bintil badannya. Dan ini adalah posisi racunnya, ada tepat di belakang mata. Ya, berbeda sama
katak yang tadi struktur kulitnya halus. Ya, tapi kalau ini kodok. Teman-teman, kita ngeliat dapat sesuatu yang menarik nih. Ada sesuatu yang tengah melintas dari kebun kangkung. Nah, teman dari lu dari situ, Ble. Dari situ, Ble, biar nggak kabur. Nah, nanti kalau udah dia masuk ke semak-semak susah ditemuin. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah ular kucing kecil. Udah lama banget gua nggak ketemu ini di sini ya. Gua ketemu jenis ular ini kurang lebih 15 tahun lalu di daerah gue ini. Ya, sama oligodon juga belum gue temuin lagi semenjak kurang lebih 7 tahun lalu. Ya, nah ini juga ketemu hampir 15 tahun lalu teman-teman, dan dia baru keluar lagi. Mungkin karena suhu yang terlalu panas ya. Tadi teman-teman mungkin ngerasain yang di wilayah Depok itu paginya panas banget. Nah, mungkin dia tengah mencari kodok karena lagi banyak juga kodok teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini ularnya. Ya. Nah, ini ularnya teman-teman. Ya. Teman-teman bisa lihat. Dia keren banget teman-teman. Ya, lihat teman-teman. Wow. Wow. Lihat teman-teman. Boiga multo maculata. Teman-teman bisa lihat. Gua biar aman gue pakai hook. Ya. Teman-teman bisa lihat. Ini keren banget. Dia walaupun kecil, Boiga multo maculata masuk dalam genus Boiga. Ya. Lu deketan sedikit deh kameranya biar keren deh. Nah, dia gayanya gue suka soalnya. Ya. Nah, Boiga multo maculata masuk dalam kategori ular berbisa menengah. Tapi kasus gigitannya juga lumayan mengerikan dibandingkan Boiga dendrophila teman-teman. Ya. Dan dia sudah mengarah ke arah gua. Standby karena merasa terganggu tadi gue pegang. Ya, jenis taringnya adalah Opistoglypha atau taring berbisa taring belakang. Lihat teman-teman, gaya dia defense atau merasa terancam dari saya. Teman-teman bisa lihat, ya, keren banget teman-teman. Nah, ini adalah satu pose dimana ketika ular kucing itu merasa terganggu teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat dia keren banget. Dia tetap jaga jarak dengan saya, mengatur jaraknya agar merasa tetap aman. Keren gak gambarnya, Ble? Nah, guanya masuk. Jangan ular doang. Jadi eksis banget. Nah, teman-teman bisa lihat Boiga multo maculata. Kita angkat saja. Ya. Nah, ini ularnya teman-teman. Gua akan jelasin detail tentang si ular kucing kecil ini. Ular Boiga total atau Boiga kecil ini teman-teman bisa lihat dia agresif banget teman-teman. Dan gue hampir kurang lebih 10 tahun udah nggak menemukan ular ini di sekitar daerah rumah gue ya. Lihat keren banget. Nah, kadang-kadang orang juga menyangka dia adalah ular tanah ya, karena memang motifnya yang mirip Rhodos ya. Dan ini sudah hampir ukuran maksimal ya teman-teman, kurang lebih dia hanya 60 cm sampai 70 cm. Dan lihat betapa agresifnya dia. Wow, si ular kecil tapi masuk dalam keluarga ular kucing ini atau spotted cat snake ya. Teman-teman bisa lihat Boiga multo maculata ya. Keren banget. Taring bisa di belakang rahang atau Opistoglypha dan memiliki jenis bisa hemotoksin dan masuk ke dalam kategori ular berbisa menengah ya. Bahkan kasus gigitannya cukup biasanya dia agresif ketika ditiup. Teman-teman, jadi tetap berhati-hati, banyak ular yang mirip dengan ular berbisa mematikan, tapi terkadang itu juga mengelabui Anda. Banyak juga ular yang tidak berbisa mengikuti warna ular berbisa, banyak juga ular berbisa mengikuti warna ular tidak berbisa. Teman-teman lihat dia strike, ya, dia coba menggigit saya teman-teman. Teman-teman bisa lihat bagaimana serangannya, ya, lihat, dia merasa terancam dan mencoba menggigit saya, ya, keren banget. Gue butuh snake ular ini, tapi karena sudah jarang di daerah rumah gue nggak ikhlas kalau dia harus habis di dekat rumah gue, jadi gue rilis aja ya. Walaupun ini perkebunan, dia keluarnya malam, ya ini kan pertanian tapi nggak ada petani malam-malam, jadi gue lepas aja di sini. Hop. Ya, lihat teman-teman, lihat Boiga multo maculata. Gue kesana. Ya, hook gua tinggal di belakang. Ya teman-teman, lihat dia agresif, keren ya. Jadi kita akan mengucapkan selamat tinggal buat dia. See you. Lain kali ketemu lagi. Lain kali kita berjumpa lagi ya teman. Sudah, jangan marah, lanjutkan perjalananmu. Ya, sana. Wes.
teman-teman lihat. Kambil nggak boleh? Iya. Lu di mana sih kameranya boleh? Ini. Karena gue ngeliatin lampu di bawah ya, agak bawah ya. Ada ke Situ ya? bawah. Karena lampunya nih gue taruh ke atas. Wes, teman-teman bisa lihat dia masih saja nggak seneng. Padahal udah gue lepas. Karena itulah ular. Dia nggak tahu. Padahal gue udah nggak mau ganggu lagi. Monggo kalau mau jalan gitu. Kita lanjutkan perjalanan ya. Terus berkembang biak karena gue rindu lu ada di alam sini. Dan jangan nongol pas ada petani ya. Lu bakal digetok. Ayo. Oke, lanjut. Nah teman-teman, ini gue lagi nyari ular pucuk di pohon cincau. Cau ya, cincau. Nah ini biasanya digunakan untuk orang bikin cincau. Ya teman-teman, kalau makan cincau ini bahan dasarnya loh teman-teman. Ya, ini digunakan buat semua cincau yang SD tuh. Nah yang pakai daun ini teman-teman. Jadi kita nyari ular juga karena Ramanda juga suka ular loh teman-teman. Tapi gue nggak mau ular yang tadi. Itu ular sudah jarang di tempat gue, jadi gue rilis dan biar berkembang biak di sini. Nah teman-teman, ini ada londok nih teman-teman. Nih, ya lihat teman-teman. Ini lagi tidur. Kalau Tespersi color ya betina. Jantan. Ini lagi bobo. Ya. Dan dia nyenyak banget kalau tidur. Ini invasi spesies dari Nepal. Ya tapi pertama kali ada juga di Sumatera juga sepertinya sudah ada. Biasa saja dia. Wih. Kita jalan lagi nyari ke sebelah sini. Teman-teman, ada merah-merah tuh apa? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Aduh. Ya, blok boy. Teman-teman, ini kalau mustika merah delima, ini rezeki gua nih. Wah, hilang deh. Aduh. Sini. Kelihatan nggak, Bro? Mana-mana, Bro? Kelihatan merah-merah. Wah, apa ini, Bro? Sini lu. Wah, apa ini, Bro?